Silakan duduk. Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat 5 sampai dengan ayat 14. Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-14. Satu Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-14 ya. 4 sampai 14. Kalau sudah ditemukan, mari kita akan membacakan secara silih berganti. Satu Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan membaca silih berganti. Demikian bunyi firman Tuhan, pada suatu hari Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Gibeon berseru untuk menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham beribadah perkara untuk mengakhiri umat-Mu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapa yang sanggup mengakhiri umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Amin. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-8. Kitab Yohanes pasal yang ke-8. Ayat yang ke-12 saja. Kita baca bersama-sama Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12, 3-4. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, seperti kita ketahui bersama bahwa pada hari ini kita telah tiba di penghujung tahun 2022 ya. Ibarat sebuah perjalanan, kita telah tiba
pada akhir perjalanan yang sangat panjang di tahun ini. Setahun penuh, Bapak Ibu, perjalanan kehidupan kita yang kita lalui, ya, berbagai macam warna dan liku-likunya. Semua kita mengalami hal yang seperti ini. Tidak ada satupun yang dalam perjalanan kehidupan kita tidak mengalami ya macam-macam ya liku-liku. Mungkin ada keberhasilan dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin juga ada kegagalan yang kita alami, ada kebahagiaan yang juga kita alami, ada pula kesedihan yang mungkin kita sedang alami, ya. Ada semangat, ada roh yang bernyala-nyala yang mungkin kita jalani sepanjang tahun ini. Mungkin ada pula di antara kita yang mengalami keputusasaan. Dan bisa jadi juga kita kehilangan sebuah pengharapan. Namun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa sepanjang itu, sepanjang tahun yang kita jalani ini, ada cinta Tuhan, ya, ada kasih Tuhan yang menyertai setiap kita. Sehingga saat ini satu bukti kita bisa boleh bersama-sama menyaksikan sebuah momentum pergantian tahun. Apapun keadaan yang sedang kita hadapi, seperti yang saya katakan tadi, tetapi Bapak Ibu pada akhirnya kita boleh bersama-sama ya menyaksikan ya dalam sejarah kehidupan kita bahwa akhirnya kita bisa ada dalam penghujung tahun, khususnya sebentar lagi kita akan bersama-sama ikut diberikan kesempatan dalam pergantian tahun yang baru. Ada suatu kebiasaan yang unik Bapak Ibu yang dilakukan oleh beberapa orang saat momentum pergantian tahun. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu juga memberikan sebuah catatan-catatan. Kalau itu seperti itu, ada catatan dalam kehidupan Bapak secara pribadi tentang satu momen pergantian tahun. Kenapa dalam ibadah ini sebenarnya kita ingin saling menghibur, saling menguatkan. Mungkin ada sesuatu warna-warni dalam perjalanan kehidupan kita, tetapi bukan masalah warna-warninya, tetapi saya ingin sebenarnya mendengar kesaksian dari Bapak Ibu dari sebuah warna-warni yang itu memberikan sesuatu bagi kita, ya. Sehingga kita ngerti, kita bersama-sama memahami apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Sebenarnya itu yang diharapkan dalam sebuah kesaksian, sebuah refleksi diri tentang kehidupan kita pribadi dengan Tuhan, kemudian dalam berjemaat, dalam apa saja. Saya sebenarnya ingin mendengar pengalaman-pengalaman kesaksian yang Bapak Ibu sungguh rasakan di tengah-tengah bergereja berjemaat tempat ini. Mungkin ada sesuatu yang Bapak Ibu ungkapkan, ya, yang sebenarnya saya ingin mendengar, ya, hal-hal yang mungkin membuat kita bangkit, ya, dalam keterpurukan, mungkin dari keputusasaan dengan apa yang kita hadapi, sehingga kita sungguh-sungguh melihat bahwa Tuhan itu benar-benar hidup, ya. Bukan kata orang,
tetapi kita sendiri secara pribadi mengalami sebuah perjumpaan itu dengan Tuhan. Saya pikir itu penting daripada kita hanya menyiapkan kue lembang loyang, sibuk dengan itu apa yang kita bakar. Bapak Ibu, saya pikir itu boleh-boleh saja lah. Ya. Saya mengatakan dalam renungan Bapak Ibu, saya mengajak kalau tahun 2023 kita tidak melakukan sesuatu yang berbeda, maka di tahun 2022 ini hasilnya akan sama di tahun 2023. Ya. Kita tidak akan mengalami sesuatu terobosan yang kenapa? Karena apa yang kita kerjakan adalah hal yang sama. Tidak ada sesuatu yang baru yang kita kerjakan. Makanya wajar kemudian kita akan mendapatkan sesuatu yang sama di tahun 2002. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang berbeda, kita harus berani untuk berjalan di jalan yang lain. Tidak boleh hal yang sama. Ya. Nah, Bapak kasih Tuhan, sekali lagi saya percaya, apalagi kita orang Batak, kita biasanya punya sebuah catatan-catatan, semua punya harapan-harapan yang bisa kita tuliskan, yang kita bisa catat di akhir tahun 2022 ini. Mungkin catatan itu sebuah momen-momen yang sangat berharga. Bagi anak muda, mungkin sudah sekian kali ditolak sama pacarnya, kira-kira begitu. Tidak ada sebuah pengharapan yang harusnya begitu, gitu kan. Ada banyak momen-momen yang lain yang sangat berharga yang kita masing-masing punya seperti itu. Bahkan tidak jarang biasanya ada sebuah catatan juga yang berisi tentang harapan-harapan untuk tahun yang akan datang. Kalau ditulis, Bapak Ibu, maka tidak lama lagi bahwa buku itu akan ditutup. Disimpan ya bersama dengan kenangan-kenangan yang ada di dalamnya. Saya berkata pada pertemuan kemarin saya berkata bahwa sebenarnya dalam perjalanan kehidupan kita wajar kalau kita mengalami sebuah warna-warni kehidupan kita. Kita sudah tua, kadang-kadang kita tidak dewasa. Hal yang biasa. Itulah sebuah kehidupan yang mengajarkan kepada kita. Ya. Itulah yang membuat kita di momen seperti ini kita bisa mengintrospeksi, ya kita bisa mengevaluasi seperti apa perjalanan kehidupan kita, kekristenan kita, kesetiaan kita, kesungguhan kita kepada Tuhan. Ya. Kita tidak hanya melulu bicara tentang masalah. Ya. Bapak Ibu, kalau kita bicara hanya masalah, saya pikir semua orang mengalami masalah. Kita merasa sedih dengan adanya masalah. Ya. Saya tidak tahu kenapa bapak saya, mertua ini, tiba-tiba sekarang sulit bisa berjalan. Ya. Sampai tadi pagi, saya nggak tahu, pagi-pagi dia sudah jatuh dan di kepalanya berdarah. Saya pikir apa bapak saya stroke begitu kan. Ternyata ketika kakinya diangkat masih bisa dan sebagainya. Ya. Belum lagi kakak saya dan sebagainya. Bapak Ibu, kalau kita mengalami hanya hidup berputar kepada itu saja, kita selalu dalam sebuah kesedihan. Ya. Sebab itu Bapak Ibu, itulah catatan-catatan, kenangan-kenangan yang mungkin kalau kita bukukan, Bapak Ibu, ada banyak hal yang bisa kita tuliskan seperti itu. Ya. Tidak masalah seperti itu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu yang saya ingin mengajak pada malam hari ini, mari kita belajar kepada apa yang kita baca dari firman Tuhan hari ini. Ya. Kembali, walaupun bukunya itu sudah selesai tutup, itu akan selalu berbicara. Itu akan mengenang, itu akan selalu kita ingat, ya. Tidak akan kita lupakan
sesuatu yang terjadi di tahun 2022 ini. Walaupun itu sudah kita tutup, itu akan hidup menjadi sebuah peringatan kepada masing-masing kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, akhir tahun adalah momentum yang baik untuk kita mengintrospeksi diri. Untuk mengevaluasi diri, ya, guna menyongsong tahun yang baru. Jangan sampai Bapak Ibu tidak ada sebuah evaluasi, tidak ada sebuah introspeksi, tetapi kita masuk di tahun baru dalam kondisi yang sama. Yang sama, yang tidak jauh berbeda tahun 2022 dengan yang akan kita masuki. Saya berkata kepada jemaat, tradisi di gereja Indonesia itu kalau sudah selesai Natal biasanya sudah bubar gereja itu. Tidak ada kegiatan libur. Ya. Tapi di tempat ini saya berkata tidak. Mari kita pakai kesempatan ini walaupun bolong-bolong, kita pakai kesempatan ini untuk kita mendekatkan diri, untuk kita selalu mempersiapkan diri, ya, untuk menyambut tahun yang baru. Apa kesiapan kita untuk menyambut tahun yang baru? Yang diprediksikan katanya tahun 2023 ini semakin sukar, sulit. Apa persiapan kita? Ya, apa persiapan kita? Apa yang kita persiapkan untuk menyongsong sebab itu Bapak Ibu, momen seperti ini penting untuk kita mengintrospeksi diri, ya, mengevaluasi diri guna menyongsong tahun yang baru. Saya percaya masing-masing kita punya catatan-catatan, punya pengalaman-pengalaman dalam perjalanan hidup yang kita jadikan pelajaran berharga untuk perjalanan kehidupan ke masa depan. Tidak masalah, ada banyak hal yang mungkin tidak baik yang kita kerjakan di tahun 2022. Sebuah pengalaman yang tidak kita lupakan seperti itu. Tetapi Bapak Ibu ingat, pengalaman yang tidak baik itu menjadikan sesuatu guru, ya, yang baik untuk kita nanti menjadi bekal kita di tahun yang baru seperti itu. Mengintrospeksi artinya apa? Ya, kemampuan untuk melihat diri sendiri, melihat setiap tindakan, setiap pemikiran kita, setiap perasaan yang sudah kita lakukan, ya, itu sebagai evaluasi diri kita. Bagaimana selama ini dalam kita menjalani kehidupan ini? Bagaimana dengan gambar diri kita? Bagaimana dengan tindakan kita? Ya, bagaimana pemikiran kita? Bagaimana perasaan kita? Bapak Ibu, kalau kita akan melakukan itu, kalau kita akan mengerjakan itu, Bapak Ibu, maka seseorang akan menjadi bijak, ya. Kenapa? Karena ia telah mempersiapkan diri untuk menyongsong hari depan. Ada sebuah catatan-catatan yang kita ingin tuangkan, harapan-harapan yang kita akan tuangkan untuk kita kerjakan di tahun 2023. Mungkin hal yang tidak muluk-muluk, mungkin dalam hal beda Bapak Ibu punya catatan tahun 2022, sepertinya kesetiaan saya dalam ibadah, dalam sebuah persekutuan bolong-bolong. Dalam pribadi, sepertinya saya masih kurang. Ini mungkin yang kita perlu tingkatkan. Ya, ketundukan saya akan firman Tuhan mungkin ini yang perlu saya menjadi sebuah catatan, dan saya ingin nanti di tahun 2023 saya kerjakan. Sebab itu Bapak Ibu, sebenarnya saya ingin nanti di tahun baru besok itu saya adakan perjamuan kudus. Awal tahun kita ingin memulai sesuatu yang baru. Ya. Tetapi ada saran Pak Pendeta, janganlah
di tahun baru karena banyak yang nggak datang. Kita berkata perjamuan kudus bukan urusan banyak atau tidak sebenarnya. Siapapun yang datang, kita ingin masuk dalam perjamuan Tuhan sebuah momen. Nanti tanggal 8 Bapak Ibu yang melayani itu adalah sudah tukar mimbar. Nanti 13 sudah Natal bersama. Ya, rasanya sudah kelamaan. Ya, di awal-awal baru kita pingin seperti itu. Suatu momen yang kita pingin sesuatu ya. Di awal-awal kecintaan kita hidup kira-kira di tahun baru, ingin ada sesuatu yang kita buat yang baru kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu, hikmat semacam itulah yang dimiliki oleh Raja Salomo. Ya. Ketika kita mempersiapkan, ketika kita mengintrospeksi diri kita, Bapak Ibu, mengevaluasi diri kita, ya, hikmat itu yang penting untuk kita menyiapkan, menyongsong tahun yang baru seperti itu. Nah, kalau kita membaca perikop tadi, Bapak Ibu, kita menyaksikan bagaimana cara Raja Salomo dalam mempersiapkan, ya Bapak Ibu ya, diri menyongsong hari-hari kepemimpinannya sebagai Raja Israel. Apa yang dia persiapkan untuk menyongsong dia sebagai seorang pemimpin Israel pada waktu itu, yang jumlahnya sangat banyak. Itu sebuah awal karirnya sebagai seorang raja. Salomo sadar tahu bahwa tantangan sebagai seorang raja itu sungguh-sungguh berat, sungguh-sungguh tidak mudah seperti itu. Apalagi Bapak Ibu masih senang mendengar apa ramalan-ramalan yang disampaikan oleh orang-orang, mungkin orang-orang yang pintar dan macam-macam seperti itu, tentang tahun 2023 seperti itu. Ya? Apa yang kita mau siapkan menghadapi semua itu? Salomo melihat bahwa tantangan, dia sadar tidak mudah, ya, sangat berat. Sehingga kalau kita membaca dalam cerita itu Bapak Ibu, sampai Salomo kemudian keluh kesahnya, ya, diungkapkan dalam mimpi. Ya. Perhatikan dalam ayat 7 ayat yang 8 tadi Bapak Ibu. Ayat 7 dan 8. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Ini sebuah keluh kesah dalam karirnya. Tidak mudah dalam perjalanan karirnya. Ya. Bapak Ibu Tuhan, inilah sebuah kesadaran daripada Raja Salomo. Kenapa? Karena dia menyadari akan kelemahannya. Dia menyadari akan keterbatasannya. Memasuki tahun yang baru, Bapak Ibu, apa yang menjadi persiapan kita? Kekuatan apa yang kita akan andalkan? Ya? Siapa yang kita gantungkan? Salomo, dia berkeluh kesah tentang suatu pergumulan yang sangat-sangat berat seperti itu. Ya? Sampai itu lahir di dalam mimpi. Sebab itu Bapak Ibu, dengan dasar itulah kemudian dalam perjumpaannya Salomo dengan Tuhan, akhirnya dia meminta hikmat yang daripada Tuhan. Untuk apa? Untuk menimbang, ya, perkara dengan adil. Kenapa?
Karena dia sadar, karena dia tahu, karena dia menyadari. Itulah yang ia perlukan, itulah yang dia butuhkan, ya, untuk masa depannya. Bukan kekayaan, bukan kekuasaan yang dia minta, ya. Tetapi dikatakan di situ kemauan dan kemampuan untuk mengintrospeksi, untuk mengevaluasi diri. Bagaimana dia bisa menjadi raja yang berhikmat seperti itu. Bagaimana dengan setiap kita? Modalmu apa menyambut tahun yang baru? Dengan cara yang lama? Apa yang kau kaji, apa yang kau evaluasi dengan kehidupan? Ya. Engkau tahu tahun depan bukan tahun yang mudah, ya. Paling tidak inilah yang menjadi sebuah pembelajaran kepada setiap kita. Kita minta supaya kita diberikan hikmat, kita diberikan kesanggupan, kita diberikan kekuatan, ya, untuk menjalani hari-hari yang Tuhan kasih kepada kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu, dari pembacaan Yohanes pasal yang ke-8 tadi, yang kedua, ketika kita membaca kitab Yohanes tadi, Bapak Ibu, akhir tahun itu juga adalah satu momentum yang tepat untuk kita mengingat cinta kasih Tuhan dalam diri kita. Ya. Dalam perjalanan kita, kehidupan kita, satu momentum yang sangat baik. Kita mengingat sebuah cinta kasih Tuhan. Ya. Dalam diri Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita. Kita percaya sepanjang tahun di hari-hari hidup kita, Tuhan Yesus sudah menyertai kita, ya. Tuhan Yesus sudah memelihara hidup kita dengan cinta kasih-Nya yang sangat-sangat besar. Jika hari ini Bapak Ibu kita akan membuat catatan akhir tahun, maka tidak ada yang lebih indah, ya, dalam tulisan kita, apa itu? Tentang cinta kasih itu. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, saya nggak tahu bagaimana apa jadinya kehidupan kita. Ya, kalau Tuhan tidak mencintai, cintanya tidak besar kepada kita, kita tidak tahu bagaimana akhirnya perjalanan kehidupan kita. Itu sudah terbukti, ya. 365 hari. Bagaimana Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Bukan karena kita. Bukan karena kefasikan kita. Bukan karena apa saja, tidak. Bukan. Itu karena semata-mata karena cintanya Tuhan kepada setiap kita. Mari, saya ingin mengajak Bapak Ibu, kita kenang akan karya Tuhan, akan kuasa Tuhan yang sudah mencintai kita. Peristiwa pada masa-masa COVID, Bapak Ibu, kita masih diberikan kesempatan. Kita orang-orang yang tidak ikut jadwalnya COVID. Di tengah-tengah krisis yang begitu luar biasa, kita tidak lewat. Ya, ada banyak saudara-saudara kita, bahkan ada banyak hamba-hamba Tuhan itu yang lewat di masa kritis karena COVID. Kita beraktivitas, ya,
Tetapi Tuhan izinkan sampai hari ini kita dalam keadaan yang baik. Bukan karena semata-mata itu karena maskermu, ya, bukan karena sebuah usahamu, tidak. Karena saya ada orang yang maskeran, ada yang sangat ini. Tetapi Tuhan izinkan dia juga kena COVID. Bapak Ibu, sebuah cinta kasih Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Satu momen yang harus kita mengingat dalam perjalanan kita 365 hari. Mari kita kenang akan karya dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita lupakan seperti itu. Ya. Makanya Bapak Ibu ketika selalu mengingat begitu, Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu akan mengesampingkan yang lain. Ya. Kalau engkau diberikan kesempatan sama Tuhan, maka sesibuk apapun Bapak Ibu, engkau akan mengesampingkan yang itu. Dan engkau akan selalu untuk datang. Entah secara pribadi, entah secara kolektif, unity kita selalu datang kepada Tuhan. Ya. Ini yang mengingatkan kepada setiap kita. Ingat cinta kasih Tuhan. Biar itu memampukan kita untuk selalu kita bersyukur. Karena sampai hari ini Bapak Ibu, kita masih diberikan kesempatan, ya, untuk menikmati sebuah keindahan daripada dunia ciptaannya. Kalau kemarin saya sakit, kalau tidak Tuhan cinta sama saya, mungkin saya lewat, saya tidak bisa melihat Bapak Ibu di penghujung, bahkan mungkin di Natal seperti itu. Ya, tetapi karena sebuah cinta kasih Tuhan yang besar, karya Tuhan itu mengingatkan kepada setiap kita sesuatu yang seharusnya itu mengesampingkan daripada yang lain. Saya tidak ingin Bapak Ibu karena sebuah pekerjaan Bapak Ibu menjadi sebuah alasan Bapak Ibu sibuk. Tidak karena sebuah anak Bapak Ibu berkata saya tidak bisa ke gereja karena itu anak. Saya tidak ingin Bapak Ibu di PHK supaya Bapak Ibu bekerja. Saya tidak ingin anak-anak yang kita kasih sama Tuhan kemudian mati sehingga Bapak Ibu gereja. Itu sebuah kemurahan cinta Tuhan kepada kita. Jangan kemudian dikesampingkan dengan karya-karya yang luar biasa itu untuk hal yang seperti itu. Ya, mari kita menghargai. Inilah sebuah kesempatan yang diberikan kepada kita untuk masih kita bisa menikmati akan keindahan yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa saya selalu mengingatkan kepada kita Bapak Ibu? Masalah selalu ada. Entah itu pendeta, entah itu majelis, entah itu siapa saja, selalu diberatkan dengan masalah. Jangan kaget Pak Jokowi yang presiden RI yang orang nomor 1 di Indonesia. Kurang apa dia diperlakukan dengan orang-orang yang tidak suka dengan dia. Apalagi kayak kita seperti itu. Artinya apa? Kita mengalami sesuatu yang sama. Kita mengalami sebuah tantangan, kesulitan yang sama, kesukaran yang sama seperti itu. Dan itu wajar kita manusia. Ya. Tetapi Bapak Ibu percaya satu bukti kalau kita bisa melewati itu semua itu karena karya Tuhan. Masih ingat Bapak Ibu dengan masa-masa COVID, bagaimana sulitnya sebuah kehidupan ini, ya? Tapi kita bersyukur ada cara-cara Tuhan bagaimana memelihara kita, sehingga akhirnya hari ini pun kita masih bisa bersama-sama seperti itu. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 tadi, pada saat itulah ia menegaskan kembali kepada makna sebuah kehadirannya, ya, di dalam dunia. Dia yang menolong manusia mengenal Allah, menerima anugerahnya melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Nah, saat kita menengok, ya, kembali perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu, serta catatan-catatan kehidupan kita sepanjang tahun ini, maka tidak dapat kita pungkiri bahwa Yesus Kristus itu sungguh-sungguh memenuhi akan janji-janjinya untuk menyertai, untuk menuntun kita umatnya kepada sebuah kebenaran. Pemaknaan seperti inilah Bapak Ibu yang juga menolong kita dalam menyongsong tahun yang baru. Ya, dengan harapan-harapan yang baru
atas kehidupan kita. Ya. Gereja di tempat ini, Bu Pendeta sudah ngomong, ada sesuatu yang dia rindu untuk di tempat ini. Sebuah harapan-harapan yang baru atas kehidupan kita. Anak-anak muda kita yang mungkin pekerjaannya sedang ada dalam masalah. Ya. Bapak Ibu, inilah satu momen ada sebuah harapan-harapan baru yang harus kita punya. Bukan lagi sebuah kekhawatiran, bukan lagi sebuah kecemasan, ketakutan akan masa depan yang tidak pasti. Ya. Karena apa? Yang pasti dikatakan di situ, yang pasti Tuhan Yesus, Sang Terang dunia itu sudah dianugerahkan kepada kita. Dia akan terus menerangi kita, dia akan terus memelihara perjalanan kehidupan kita, setiap kita umatnya. Untuk kita melewati hari-hari dalam perjalanan kehidupan kita. Terlebih di tahun 2023 nanti. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kepada setiap kita. Mari di penghujung tahun 2022 ini Bapak Ibu, mari kita bersama-sama belajar untuk mencari hikmat Tuhan, ya. Dengan kesediaan kita untuk kita ini mengintrospeksi, untuk mengevaluasi diri, ya. Terus, dan jangan lupa, mari terus mengingat akan cinta kasih Tuhan di dalam Yesus. Dengan harapan apa? Supaya kita bisa dimampukan, ya, untuk bersyukur, ya, untuk memiliki sebuah semangat, sebuah pengharapan yang kuat, menyongsong hari-hari dalam perjalanan kehidupan kita di tahun yang baru. Sebab itu saya ingin mengucapkan kepada setiap kita, mari semuanya selamat kita menyongsong tahun yang baru, tahun 2023. Ingat, kita punya Tuhan Yesus, Sang Terang dunia itu sudah menerangi akan kehidupan kita. Dia sebagai Sang Terang dunia ini juga sudah menerangi dalam kehidupan kita. Apapun yang nanti kita temukan dalam perjalanan kita, Bapak Ibu, ingat satu bagian firman Tuhan ini. Terang dunia sudah menerangi akan kehidupan kita. Jangan tinggalkan dia, jangan jauh dari Sang Terang itu. Apapun nanti dikatakan, apapun yang akan di Bapak Ibu dengar, tidak usah cemas, tidak usah takut, tidak usah khawatir, ya, tidak usah galau. Kenapa? Karena ada satu dasar yang kita punya. Yesus sebagai terang dunia akan menerangi kehidupan dalam perjalanan kita di tahun yang baru. Mari kita tunduk kepala kita, berdoa bersama.